Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mareza Frizi, NPM 243111077 dari kelas sesi 24B. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi sistem operasi. Baik, yang pertama ada kernel. Kernel adalah inti atau core dari sistem operasi yang bertugas mengelola sumber daya utama komputer seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Fungsi utama kernel yaitu mengatur komunikasi langsung dengan hardware, mengatur penjadwalan proses atau proses scheduling. Yang ketiga, menyediakan layanan dasar sistem untuk program lain. Analoginya atau contohnya, kernel ibarat jantung. Ibarat jantung dari sistem operasi. Tanpa kernel, OS itu tidak bisa hidup. Yang kedua ada guardian sebagai pelindung sistem. Guardian berperan sebagai penjaga keamanan atau guardian terhadap data dan proses yang berjalan di sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu melindungi memori, file, dan sumber daya dari akses tidak sah, mengatur hak akses atau akses kontrol pengguna, mencegah proses satu mengganggu proses lain. Analoginya seperti penjaga gerbang yang memastikan hanya pengguna yang sah yang bisa masuk dan menggunakan sumber daya tertentu. Yang ketiga ada gatekeeper. Gatekeeper ini bertindak sebagai gerbang antara pengguna atau aplikasi dan perangkat keras. Fungsinya untuk mengontrol kapan dan bagaimana pengguna dapat mengakses sistem, menangani autentikasi login dan otorisasi penggunaan sistem, menjaga agar sumber daya tidak salah digunakan. Analoginya seperti penjaga pintu utama yang menentukan siapa boleh masuk dan apa yang boleh dilakukan di dalam, seibarat satpam. Yang keempat ada optimizer. Optimizer berperan mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar efisien dan cepat. Fungsi utamanya untuk mengatur penjadwalan CPU agar semua proses mendapatkan waktu eksekusi secara adil, mengelola alokasi memori dan I/O agar tidak ada pemborosan, meningkatkan throughput dan respons sistem. Analoginya seperti manajer produksi yang memastikan semua mesin bekerja optimal tanpa waktu menganggur. Selanjutnya yang kelima ada koordinator. Koordinator bertugas mengordinasikan berbagai aktivitas antara perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi utamanya menjadwalkan eksekusi proses agar tidak saling bertabrakan, mengatur komunikasi antar proses, mengelola sinkronisasi dan deadlock prevention. Analoginya seperti dirijen orkestra yang memastikan setiap instrumen bekerja selaras menghasilkan harmoni. Selanjutnya yang keenam ada controller atau pengendali sistem yang bertugas mengendalikan sistem operasi komputer agar berjalan sesuai kebijakan dan aturan yang telah ditentukan. Berfungsi sebagai mengatur eksekusi instruksi dari berbagai aplikasi, menangani interupsi dari perangkat keras, mengendalikan arus data antara CPU, memori, dan perangkat input/output. Analoginya seperti pengawas lalu lintas yang mengatur arus kendaraan agar tidak macet. Selanjutnya yang ketujuh ada server. Server bertindak sebagai penyedia layanan atau service provider bagi program aplikasi maupun pengguna. Fungsi utamanya menyediakan layanan sistem seperti file access, printing, networking, dan I/O. Memastikan aplikasi bisa berjalan dengan aman dan efisien di atasnya. Analoginya seperti pelayanan restoran yang menyediakan segala kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang di sini dimaksud adalah aplikasi dengan cepat dan aman. Selanjutnya ada akuntan. Akuntan bertindak sebagai akuntan yang mencatat siapa memakai apa dan berapa banyak sumber daya yang digunakan. Fungsi utamanya yaitu mencatat penggunaan CPU, memori, storage, dan waktu akses. Digunakan untuk audit, billing, atau analisis performa. Memungkinkan pembagian sumber daya secara adil antar pengguna. Analoginya yaitu seperti akuntan perusahaan yang mencatat semua pengeluaran dan penggunaan aset agar terpantau. Selanjutnya yang kesembilan ada interface atau penghubung antara penggunaan dan sistem. Ini berfungsi untuk menyediakan antarmuka agar pengguna dan program bisa berinteraksi dengan sistem komputer. Fungsinya untuk memberikan command line interface dan atau graphical user interface.
menyediakan application programming interface untuk aplikasi. Analoginya seperti juru bahasa yang menerjemahkan perintah manusia menjadi instrumen mesin dan sebaliknya. Selanjutnya yang ke-10 ada sistem resource manager. Berfungsi untuk mengelola seluruh sumber daya sistem komputer agar digunakan secara efisien. Fungsi utamanya untuk mengatur CPU time, memori, penyimpanan, dan perangkat I/O. Menangani alokasi dan dealokasi sumber daya ke proses yang membutuhkan, menyediakan mekanisme isolasi antar proses agar stabilitas sistem terjaga. Analoginya seperti manajer logistik yang mendistribusikan sumber daya sesuai kebutuhan tiap divisi. Dan kita masuk yang terakhir, yang ke-11 yaitu virtual machine. Menciptakan lingkungan virtual agar setiap aplikasi seolah-olah memiliki mesin tersendiri. Fungsi utamanya menyediakan abstraksi hardware yang konsisten untuk setiap aplikasi. Memungkinkan virtualisasi, yaitu menjalankan beberapa sistem operasi di atas satu perangkat keras fisik. Memberikan isolasi antar aplikasi sehingga lebih aman dan stabil. Analoginya seperti membagi satu rumah menjadi beberapa kamar pribadi yang lengkap dan independen. Baik, mungkin sekian presentasi penjelasan dari saya mengenai peran dan fungsi sistem operasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.